Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Kawan-kawan, pernahkah berpikir bagaimana harga saham itu terbentuk? Suatu emiten memiliki harga saham, dan bagaimana sih proses terbentuknya? Pernah nggak kawan-kawan berpikir seperti itu? Dan di sini pasti kawan-kawan juga sering melihat candlestick. Nah, bagaimana sih candlestick itu terbentuk, prosesnya seperti apa? Dan ini harga itu bisa naik dan turun itu bagaimana sih prosesnya? Nah, di sini kawan-kawan, di konten ini kita akan membahas bagaimana hal itu semua terjadi, bagaimana harga saham terbentuk, bagaimana candlestick terbentuk, bagaimana harga bisa naik dan turun, dan tentu saja itu merupakan dasar dari investor maupun trading dalam memahami bagaimana price action itu bergerak seperti itu ya. Oke, untuk melanjutkan, seperti biasa, please untuk like, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini terus berkembang dan bersemangat memberikan konten yang bermanfaat. Sekilas mengenai CATS, seringlah kawan-kawan itu mendengar maupun melihat atau membaca apa itu CATS. Di Bursa Efek, channel Bursa Efek, maupun di website Bursa Efek sering-sering terjadi atau sering melihat apa itu CATS. Ternyata CATS itu adalah Jakarta Automated Trading System. Adalah sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia, di mana menggantikan sistem manual. Sistem ini memungkinkan order pesanan beli dan jual dicatat oleh sistem, dan langsung untuk mencocokkan jumlah lembar saham dan harga saham antara order beli dan jual, sehingga terjadilah transaksi jual beli, terbentuklah harga seperti itu. Jadi dulu itu jual beli saham itu dilakukan secara manual oleh orang seperti itu. Nah, CATS itu adalah software terkomputerisasi di mana semua order maupun bid maupun offer dari seluruh Indonesia itu masuk dari CATS ini, dicocokkan, disinkronkan, sehingga terbentuklah harga. Nah, di kesempatan kali ini, di slide selanjutnya ini, kita akan membahas dengan Excel-nya secara simultan bagaimana CATS ini bekerja, bagaimana CATS ini membentuk suatu harga. Bisa naik, bisa turun. Nah, kita nanti akan membahasnya simulasi secara perlahan, secara bertahap, secara slow motion, sehingga kawan-kawan ini bisa memahami bagaimana harga bisa terbentuk seperti itu ya. Stay tune di konten ini ya. Mari kita lanjutkan. Oke, kita langsung praktekkan saja, kita langsung simulasikan ya. Umpamakan ini adalah CATS, Jakarta Automatic Trading System ya, dimana kita mencoba untuk mensimulasikan secara slow motion, sehingga teman-teman nanti bisa memahaminya seperti itu. Baik, ini kita umpamakan ada saham namanya saham ABCD. Nah, saham ABCD ini di mana di hari sebelumnya ditutup di harga 60. Otomatis di harga 60, harga pembukaan sebagai acuan para trader adalah harga 60. Nah, kecuali ada beberapa saham-saham yang bisa diperdagangkan di pre-opening ya. Misalnya ini ada daftar-daftar harga yang diperjualbelikan di saat pre-opening, sehingga harga opening akan terbentuk berbeda dengan harga penutupan di hari sebelumnya. Seperti itu. Ini misalnya ada ACES, ADRO, AGARA, Antam, dan lain sebagainya sampai Wika, seperti itu ya. Nah, ini bisa diperdagangkan untuk membentuk harga di harga pre-opening. Ya, ini jam 8.45 sampai jam 8.55, seperti itu. Oke, kita langsung simulasikan saja ya. Karena ini harga pembukaan di harga 60, udah mulai ini ada perdagangan. Misalnya ada broker namanya Adi, dia akan melakukan pembelian sebesar 5 lot di harga 59. Karena dia mau membeli, makanya dia menawarkan harga yang lebih rendah, ya kan? Harga yang rendah seperti itu. Ada lagi Edi, dia juga akan memberikan aksi buy di lot jumlahnya 4, misalnya di harga 58. Seperti itu. Ada juga Anton.
Anton. Dia juga akan melakukan buy di harga di jumlah lotnya 4, sama saja di harga 60 misalnya. Dia berani membeli harga tinggi. Ada juga Ina, dia akan melakukan aksi sell di harga di lot 5, dia mempunyai barang 5 ya. Dia ingin menjual, kalau menjual kan keinginannya dijual mahal ya, makanya dia mencoba di harga 61, dia open di harga 61. Terus ada Ani misalnya, dia juga ingin menjual di dengan 4 lot di harga 62 misalnya. Nah, terus ada Suroso misalnya, dia ingin menjual atau membeli saja ya, membeli di harga misalnya di harga 57. Ada lagi siapa nih? Koko. Dia akan melakukan aksi sell di harga 6. Maksudnya di lot 6. Misalnya di harga 61. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung coba memasukkannya. Adi ini adalah order pesanan yang pertama. Dia masuk duluan. Dia masuk 5 lot. Adi ini masuk 5 lot. Ya kan? Bid atau buy ya, harga permintaannya. Dia ingin membeli di harga 59. Dia masuk pertama seperti ini. Kemudian Edi. Ada Edi ini ingin membeli 4 lot di harga 58 seperti itu. Di sini orang yang mau menjual belum ada ya, makanya ini belum laku. Ada lagi Anton. Anton ini juga mau membelinya di harga 60. Nah, di sini kawan-kawan ada rule ya. Ini Anton ini masuk misalnya di detik ketiga. Ini detik pertama, detik kedua, ini masuk di detik ketiga. Tapi dia memiliki permintaan beli yang dengan harga cukup tinggi seperti itu. Dia ingin melakukan permintaan cukup tinggi 60. Nah, ini ada rule ya di sini. Di mana bid atau buy priority itu adalah harga tertinggi seperti itu. Walaupun dia masuknya setelah Adi dan Edi. Akhirnya Anton ini masuk ke penawaran tertinggi ya kan. Ini aja. Dia masuk ke order bid yang paling tinggi. Jadi ini paling atas seperti ini. Karena apa? Karena harga permintaannya dia jauh lebih tinggi nih dari Adi dan Edi, walaupun dia masuknya di nomor 3 seperti itu. Oke. Akhirnya di sini ada Ina juga masuk. Ina ya. Ina masuk di harga ingin menjual barangnya, menawarkan barangnya di harga 61 ya ini ya, 61 dengan lot 5 misalnya. Ini ada Ani, sini Ani ingin menjual juga di harga 62 dengan jumlah lot 4. Terus ada Suroso ini ingin membeli juga, tapi dia menawarkan atau meminta di harga yang lebih rendah. Di harga 57 dengan jumlah lot 3. Nah, terus ada Koko juga ingin menjual barangnya. Nah, ini di harga 61 dengan lot 6. Nah, oke, jadi seperti ini kawan-kawan. Karena ini harganya sama dengan Ina, ya kan? Sama dengan Ina, antriannya bukan seperti ini, nanti berubah dia. Nah, ini kan karena harga penawaran Koko ini jauh lebih rendah dari Ani, makanya dia naik satu level sini. Maaf, kita lihat sini dulu. Nah, Ani turun nih. Ani turun dan Koko
naik seperti itu ya. Koko naik. Nah, Koko naik dan akhirnya masih di bawah INA ya kan. Walaupun di running trade sebenarnya ini nanti jadi bakalnya 61 dengan lot 11 seperti itu ya. Kenyataannya kalau dipecah adalah urutannya seperti ini. Nah, ini urutan aktualnya ya. Tapi kalau kita lihat di running trade yang di traded platform trading kita, ya itu nanti digabung. Misalnya 61 sama-sama 61, dia di harga total 11 lot yang ditawarkan seperti itu. Ini kan karena kita mensimulasikannya secara perlahan, maka kita langsung pecah saja. Seperti itu ya, kawan-kawan, paham ya? Oke, dari sini nampak ya kawan-kawan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 penjual dan pembeli. Ada 7 penjual dan pembeli, tapi belum ada sinkronisasi harga, ya kan? Belum ada sinkronisasi harga. Dan akhirnya muncullah nama siapa ya? Hani misalnya, Hani ya, ada Hani ingin menjual barang, dia punya barang, butuh uang, dia lagi butuh uang, ingin menjual barangnya sebesar 5 lot atau 6 lot misalnya. 6 lot ya kan, 6 lot atau 4 lot dulu lah. 4 lot di harga 60. Yes. Akhirnya masuklah ke sini. Kemana kawan-kawan? Ke sini ya. Ya, di sini dulu lah. 60. 4 lot. Ini Hani. Nah, kita kembali ke rule tadi. Offer dan sell priority ada harga terendah. Akhirnya penawaran dari Hani itu dia jadi penawaran yang prioritas. Nah, jadi dia langsung naik nih sini. Nah, di sini ada sinkronisasi antara Anton dan Hani, ya kan? Dan akhirnya ini match, match, ya kan? Nah, match, langsunglah akhirnya terbentuk harga kesepakatan. Nah, ini ada Anton, ya kan? Ada sellernya si Hani. Harga kesepakatannya berapa? 60 di harga di lot 4. Nah, berapa harga yang dibayarkan? Nah, ini dikali 100. Nah, dengan pajak-pajak dan biaya admin ya, biasa biaya sel dan order. Oke, ini sudah clear ya punya Anton. Anton ini udah clear ya. Anton ini clear nih. Langsung kita hapus saja ya. Karena ini udah match, kita hapus. Oke. Kita hapus, kita putihkan lagi. Nah, akhirnya ininya bid dan offernya kembali naik lagi nih. Adi yang menjadi yang prioritas untuk bid, dan Ina menjadi prioritas yang mau menjual seperti itu. Ya kan? Akhirnya ini harga nggak pernah sinkron, nggak pernah terbentuk karena nggak ada sinkronisasi di sini ya kan. Nah, di sini akhirnya Ina memutuskan untuk melakukan, sudah tak tawarkan ke 60 lah. Namanya amen ya. Nah, kawan-kawan juga sering ngeklik di platform itu ada kata amen. Ada, tak kasih 60. Nah, akhirnya terbentuklah bid dan offer 60 dan 59. Tapi belum terbentuk lagi nih karena belum sinkron. Akhirnya ada namanya Ina masih kekeh nih mempertahankan harga 60. Dan Adi ingin membeli kekeh di harga 59. Dan akhirnya ada nih namanya Roni. Nah, dia Roni itu juga butuh uang, butuh duit nih saya. Dia juga ingin menjual barangnya di harga dengan jumlah 6 lot di harga, udahlah saya lihat di bid paling tinggi aja lah 59. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan hajar kiri ya kan. Langsung aja hajar kiri itulah. Oke. Setelah hajar kiri itu berarti dia di harga 59 ya kan. Hajar kiri istilahnya kan, kalau kawan-kawan haki itu itulah ya. Oke, langsung
ini sudah sinkron ya, jadi ini Roni masuk ke tabel pembentukan harga. Dia berarti masuk ke, karena harganya 59, dia masuk ke prioritas ya, Roni. Dia di 59 dengan lot 6. Oke, ada match lagi nih, match. Nah, ada match lagi. Ya kan, ada match lagi. Ya, kita hijauin dulu. Ada match nih. Sama-sama ingin menawarkan di harga yang sama dan pembeli di harga yang sama, 59. Oke, ini ada Adi. Ini ada Roni. Nah, dia harga 59. Berapa yang disepakati? Harga ya, slot yang paling kecil ya, berarti yang mau dibeli cuma 5 ya, berarti yang sepakat cuma 5. Karena ini, nah, karena yang laku cuma 5, ya kan, ini berarti sama saja. Uangnya yang didapat segini, yang ini uang yang diterima oleh Roni ya. Nah, ini karena yang laku cuma 5, makanya ini menjadi 1. Nah, kan, karena udah laku 5 kan, ya 1. Ya punya Adi sudah terserap semua ya, kita hilangkan. Nah, akhirnya lah di sini naik nih. Nah, naik kan. Kita putihkan lagi, naik lah. Punya Edi ini menjadi prioritas lagi di 58. Nah, karena harga kesepakatannya menjadi turun, nah inilah harga mulai turun. Nah, inilah kan muncullah ini candlestick ya. Ini kita nanti simulasikan sebagai candlestick. Muncullah ini mulai ada ekor. Nah, ekor. Oke, ada ekor. Oh, ekornya kok miring. Mulai muncul ada ekor. Nah, mulai muncul ada ekor ya kawan-kawan ya. Mulai muncul ada ekor. Kita hitamkan ekornya. Nah, dengan yang sedikit agak tebal ya, kita perlihatkan. Nah, ini udah mulai muncul ada ekor. Nah, mulai belajar harga mulai turun ya, karena harga kesepakatannya mulai turun nih. Nah, mulai turun. Oke, kita lanjutkan. Karena ini Roni sangat ingin membutuhkan uang, ya kan? Ya udahlah, dia akhirnya menyerah nih. Saya amen aja lah di harga 58. Akhirnya match lagi di harga 58. Match kan? Nah, match. Match di harga 58. Seperti itu. Match di harga 58 ya. Oke, ini ada Edi. Ini ada Roni lagi. Di match di harga 58. Yang match berapa? Cuma 1 lot karena Roni hanya menjual 1 lot seperti itu. Oke, Roni clear. Ini uang yang diterima ya. Oke, Roni clear ya. Dia hilang karena sudah nganu. Dan akhirnya ini naik kan. Nah, tuh. Ini naik sini. Nah. Ya, ini Adi kan tadi 4 ya. Adi 4 karena ada laku 1 jadi 3 kan sekarang yang diminta. Nah, gini Mas ya, akhirnya seperti ini karena ini harga kesempatannya tadi turun. Nah, turunlah di sini juga kembali turun ini. Di harga 58 seperti itu. Nah, mulailah candlestick ini ada ekornya seperti itu. Oke, nah di sini udah cukup jelas ya kawan-kawan. Kita lanjutkan saja simulasinya. Akhirnya ada muncul nama misalnya Popon. Popon itu ingin membeli lah ya. Ingin membeli. Dia ini istilahnya adalah bandar seperti itu. Dia mempunyai uang yang banyak, uang yang besar. Dia mampu. Nah, inilah nanti kita jelaskan kenapa bandar itu bisa mampu menggerakkan harga karena dia punya uang besar. Bagaimana simulasinya ini? Popon ini adalah seorang bandar ya kan. Dia atau bahasa halusnya adalah manajer investasi. Dia memiliki analisa fundamental yang kuat. Oh, emiten ini
bakal profitnya gede dan lain sebagainya. Akhirnya dia siap nih, adalah dia misalnya dia ingin membeli di siap 20 lot misalnya, 20 lot dia. Karena dia yakin dengan emiten ini, akhirnya dia istilahnya ada dia hajar kanan gitu kan ya. Dia awalnya ingin hanya menawar di harga 59 ya kan, harga 59. Jebret. Setelah 59, akhirnya dia menjadi prioritas ya kan di sini. Nah, ini ada popon di harga 59. Nah, di sini di sisi penawaran masih kekeh aja nih. Di sisi penawaran, karena di seorang penjual nih yang merasa mempunyai barang, dia juga merasa tahu juga kan, oh perusahaan ini bagus nih, saya mau jual mahal lah. Akhirnya banyak juga seller-seller yang muncul lagi nih. Ada Kiki, dia ingin menjual barangnya di harga 63, lebih tinggi lagi ya kan, sebanyak 5 lot seperti itu. Ada Pipin. Nah, Pipin ini juga ingin menjual barangnya di harga 64 seperti itu. Oke. Karena popon, saya yakin pokoknya ini saham bagus dan seterusnya, akhirnya dia melakukan amen ya kan. Amen di harga 60 misalnya. Jebret. Nah, sinkron lah ini ya kan, sinkron. Harga ini sinkron ya kan, popon dan ina ini sinkron. Nah, oke, popon, ina. Nah, sinkron di harga 60 seperti itu. Karena ina hanya punya 5 lot, ya udah yang kesepakatannya mulai 5 lot nih. Ya udah, kan? Akhirnya ini masih menjadi 15 karena laku 5 oleh ina. Ya kan? Yang punya ina hilang karena udah laku. Nah, ini di sini. Ini jadi naik kan? Jadi prioritas lagi. Oh ya, ini kita belum masukkan ya, punya Kiki dan Pipin ya. Kiki ini ingin menjual 5 lot di harga 63. Ada lagi Pipin. Dia ingin menjual di harga 64 ya kan. Nah, di sini kita nampak. Akhirnya popon ini lagi nih. Yakin saya sama saham ini. Udahlah, saya amen lagi misalnya. Di 61. Nah, enggak. Jadi gini, setelah tadi deal di harga 60, akhirnya harga saham naik lagi nih. Deal di harga 60 naik lagi dari 58, naik lagi di harga 60 karena deal di harga 60. Tapi popon ini kembali lagi nawar tinggi lagi, meminta harga tinggi lagi. Udahlah, saya yakin. Akhirnya punya Koko ini punya Koko ini laku lagi ya kan. Kalau Koko ini laku, nah 15 ya, karena ini punya Koko cuma 6, ya udah kita yang laku cuma 6 gitu kan. Ini popon mengamen lagi, mengubah penawarnya dari 60 ke 61, jadi langsung hajar kanan ya kan. Koko di harga 61 seperti itu ya. Nah, akhirnya punya Koko terserap juga nih, hilang ya kan. Ini match ya, ini hilang, akhirnya gini match hilang. Punya popon jadi berapa? 15 dikurangi 6, masih ada 9 lot lagi yang ingin dibeli ya. Nah, akhirnya prioritas jadi naik lagi nih. Nah, di sini seperti itu ya kan. Nah, di sini harganya kesepakatan terakhir adalah 61. Nah, akhirnya jadi naik lagi nih. Nah, harganya jadi naik. Nah, di sini mulai naik. Nah, akhirnya mulai muncullah ekor ke atas seperti itu. Mulailah muncul ekor ke atas. Nah, seperti ini. Oke, kalau langsung lagi ada orang. Ini lanjut lagi ya, popon. Hajar kanan lagi ya, tak ubah lagi karena aku tadi yang 61 cuma
punya dapat 6, udah langsung hajar lagi lah di harga 62 misalnya. Dia melakukan amen lagi nih, 62 tengeng. Nah, akhirnya match lagi kan, 62 dan 62 sama punya Ani, akhirnya match lagi, Popon match di harga 62, di harga 62 dengan Ani, ya kan. Lotnya berapa? Nah, yang karena Ani hanya menjual 4 lot, ya udah yang laku cuma 4, yang berhasil dibeli cuma 4. Nah, yang punya Ani habis, yang punya Popon tadi berapa? Jadi tinggal 5 kan, seperti itu. Nah, jadi prioritas naik lagi nih. Nah, oke, paham ya kawan-kawan ya. Akhirnya harga kesepakatan terakhir adalah 62. Nah, muncul lagi ekor ke atas itu. Tweet. Nah, seperti ini muncul ekor ke atas. Nah, oke, selanjut ya. Karena kembali lan, Edi ini juga ingin melakukan lagi nih, amen lagi ya dah, amen lagi aja lah, coba di harga 60. Nah, kita melakukan amen ya. Terus siapa tahu dia harga turun misalnya 61 seperti itu ya. Rosso juga lah. Bid tertingginya aja masih 61, 62, udahlah cobalah di harga 60, tapi di harga 60. Nah, oke, akhirnya Popon ini juga di sini masih ingin menjual, ingin membelikan 5 lot lagi nih saham ABCD ini. Udahlah saya nyerah aja lah, saya beli aja lah yang punya Kiki ini. Nah, akhirnya dia amen lagi di harga 63, ya kan. Udahlah saya ubah di harga 63, di amen. Nah, akhirnya match lagi ya, akhirnya match lagi kan. Popon berhasil membeli barang atau saham lagi di harga 63 dengan lot 5 ya kan, match ya kan, punya Kiki seperti itu. Oke, ini sama-sama 5 dan 5, akhirnya dua-duanya hilang karena udah laku semua, dan ini menjadi prioritas ya kan. Nah, ini juga jadi prioritas. Nah, seperti itu. Dan akhirnya karena harga kesepakatan terakhir naik lagi di harga 63, ya udah naiklah ini, mulai ada ekor lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini Ipin ini dari tadi nggak laku-laku karena dia kekeh di harga 64. Ya kan? Di harga 64 misalnya. Akhirnya dia nyerah nih, nyerah. Nah, turuninlah di harga 62 misalnya. Dia nge-offer di harga 62. Masih aja dia nggak laku ya kan? Di harga 62 seperti itu. Dan muncul lagi namanya Tony. Nah, Tony ini juga ingin menjual barangnya di harga sama ya, mungkin di harga 62 juga mungkin ya. Atau di harga 60 ada, oke, di harga 62 dengan lot sama-sama 3. Oke, masuklah dia di tabel pembentukan harga. Di sini ada Tony. Dia ingin menjual di harga 62 dengan lot 3. Nah, ini sama-sama ya. Sama-sama 62 lot. Maaf, harga 62. Nah, oke, karena akhirnya yang antara masih ada 4 orang lagi nih yang kekeh mempertahankan harganya. Dan akhirnya waktu menunjukkan pukul 3 seperti itu. Hampir jam pukul 3. Akhirnya udahlah. Terus udahlah, Edi ini merasa menyerah lah. Udahlah, saya membeli di harga agak tinggi lah, yang penting aku dapat barang, karena aku yakin ini barang bagus, ini saham bagus. Akhirnya Edi nih yang nyerah, ya udah saya ubah aman jadi 62 lah. Nah, akhirnya terbentuklah harga di sini 62 ya kan, karena Pipin yang nge-offer duluan, yang masuk duluan, antrian duluan, ya udah akhirnya yang match adalah punya Pipin dan punya Edi seperti itu. Nah, ini punya Edi dan Pipin ya, sama-sama 3 lot ya kan,
di harga 62. Nah, udah match, hilang. Nah, akhirnya masih ada 2 orang ini nih. Nah, mereka sama-sama kekeh mempertahankan harganya. Nah, ini harga kesepakatannya kan jadi berubah nih, jadi 62 kan. Nah, akhirnya saham ditutup di harga 62 ini kan. Nah, udah jam 3, ting tong, selesai. Trading time selesai. Dan akhirnya, inilah kesimpulannya. Jadi, kita fokus ke candlestick ya. Jadi, harga dibuka di harga 60. Ya kan? Harga 60. Dan ditutup di harga 62. Nah, jadi seperti ini. Ya kan? Jadi, seperti ini. Nah, terbentuklah candlestick. Karena harga pembukaan lebih rendah daripada harga penutupan atau harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, makanya candlestick ini akhirnya berwarna hijau seperti itu ya. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, berwarna hijau. Nah, pucuk ini artinya adalah harga tertinggi. Nah, ini adalah harga tertinggi ya. Ini harga tertinggi. Jadi, ekor ke atas itu harga tertinggi pada saat trading tadi. Ya kan? Nah, ujungnya dari sini, ujungnya kotak ini yang di atas ini adalah harga penutupan. Nah, harga ini yang garis bawah ini adalah harga pembukaan. Nah, untuk ekor yang paling rendah ini harga terendah pada saat trading berlangsung. Nah, seperti itu kawan-kawan. Paham ya? Di sini terbentuklah namanya candlestick. Nah, candlestick ini berwarna hijau karena harga pembukaannya lebih rendah dari harga penutupan, artinya harga naik, jadi hijau. Nah, sebaliknya sebaliknya apabila nanti harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan, nah nanti bentuk candlenya sama saja, tak cuma nanti warnanya merah, misal seperti ini ya. Misal harga dibuka di harga 63, harga pembukaan. Harga ditutup di harga 59, harga penutupan. Nah, di sini nanti bloknya juga di antara 62 dan 59. Cuma blok candlenya ini berwarna merah karena harga turun. Untuk ekornya ya sama saja. Ini harga tertinggi. Dan ini harga ini harga terendah, seperti itu. Ini harga tertinggi. Ini harga terendah. Oke. Seperti itu ya. Nah, bicara mengenai bandar, nah ini yang tadi terbukti ya, karena bandar Popon ini dia memiliki uang banyak, dia mampu menggerakkan harga ke atas, ya kan? Dia mau membeli harga 60 dia beli, di harga 61 dia beli, akhirnya di harga 62 dia beli, harga 63 dia beli. Dan akhirnya dengan kemampuan membelinya itu dia mampu menggerakkan harga terus ke atas. Dia menyerap harga penawaran yang ditawarkan oleh market atau penjual seperti itu. Nah, di sini nampak pembeli lebih dominan, dia lebih mau membeli harga yang ditawarkan oleh penjual di harga berapapun, kan seperti itu. Sudah cukup jelas ya kawan-kawan penjelasan dari pembentukan harga ini. Jadi pembentukan harga ini emang dibentuk ya kawan-kawan sendiri, pada trader sendiri, investor sendiri yang di seluruh Indonesia per detik memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, disitulah fungsinya JATS tadi, Jakarta Auto Trading System itu mengakomodir trading itu secara otomatis yang sekarang bisa di buy dan sell di HP, nah dikumpulkan di JATS itu. Nah, inilah prosesnya secara simulasi, secara slow motion lah ya, prosesnya seperti itu. Terus ini Suroso dan Tony ini gimana nih bid dan offernya ya, ini nanti
ketika bursa tutup ya udah kembali lagi umpamanya kembali lagi uangnya ke RDN dan lotnya juga nggak kejual ya, kembali lagi lah di portofolio masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyimak. Apabila konten ini bermanfaat, please untuk like, share, dan subscribe sehingga kawan-kawan semua trader, semua investor teredukasi dengan konten-konten dasar sederhana ini sehingga lebih tercerahkan, lebih terbuka pemikirannya untuk berinvestasi di pasar saham. Oke, sekian dulu dari Auro Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.